bersama channel YouTube Alas, channel YouTube seputar dunia dan Indonesia. Sebelum lanjut, mari dukung channel kita dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan jangan lupa like dan share video ini. Dan biasakan untuk menonton hingga habis agar tidak gagal paham. Selamat menonton, semoga terhibur. Kekuatan kita sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia ini bisa kita jadikan sebagai modal besar bagi kita berdiplomasi dengan negara-negara lain. Termasuk juga dalam kita menawarkan produk-produk dalam perdagangan dengan luar negeri, ekspor. Saya kira ini juga menjadi sebuah kekuatan besar. Potensi-potensi yang ada di negara kita, produk-produk yang memiliki kualitas yang baik, yang masuk ke negara-negara yang memiliki penduduk muslim, ini juga salah satu yang menjadi kekuatan dan potensi negara kita. Sebuah diplomat dibayar untuk menjadi orang baik, tapi dia tidak segan. Dia hitung kekuatan kita. Pak Jokowi, tolong penasihat militernya. Bukan saya tidak percaya sama TNI. Jadi bukan saya tidak percaya. Saya ini TNI, Pak. Saya pertaruhkan nyawa di TNI. Saya lebih TNI dari banyak TNI. Dengan FTA, Free Trade Agreement, yang berkaitan dengan tarif dan perdagangan, kita juga memiliki diplomat-diplomat yang sangat pintar dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan perjanjian itu. Dan SEPA dan skop yang lebih luas untuk investasi dan perdagangan, kita juga telah bertanda tangan dengan Australia dengan catatan produk-produk kita nanti bisa masuk ke sana dengan tarif terima kasih yang Bapak Joko Widodo. lebih rendah. Sudah habis untuk menanggapi. Pertahanan kita sangat rapuh dan lemah. Bukan salah Bapak. Salah nggak tahu saya. Elit ya yang ketawa. Kenapa kalian ketawa? Pertahanan Indonesia rapuh, kalian ketawa. Lucu ya? Kok lucu? Jadi saya berpendapat kita tidak bisa mempertahankan core national interest kita kalau ada negara asing kirim pasukan hari ini ke salah satu wilayah kita. Saya kira kita berada dalam posisi yang sangat lemah. Oke, tadi bicara diplomasi, kita melihat profil politik luar negeri kita dari bidang perdagangan, dari bidang pertahanan. Yang di-highlight gimana Bung Rocky? Itu Pak Jokowi tadi mempromosikan, meng-highlight fungsi dari diplomat kita untuk jadi juga pedagang di luar negeri itu. Saya kira Presiden keliru. Yang namanya dagang sekarang itu, blok-blok perdagangan, yang terakhir TPP itu, yang kemudian jadi olo-olo aja, itu gagal karena itu bukan barang yang diperdagangkan di situ, tapi papers, dokumen hukum tuh. Jadi yang mesti diperkuat adalah analis-analis hukum kita. Karena itu cuma persaingan logika hukum aja tuh. Jadi salah membaca satu klausul itu pasti gagal di dalam pertempuran dagang di tingkat global sekarang tuh. Jadi fungsi diplomat itu bukan jadi pedagang, tetapi mempersilahkan pertarungan gagasan dan pengetahuan hukum internasional yang sangat detail gitu. Nah, itu yang kita nggak punya tuh. Jadi kita udah pasti gagal karena bahkan membaca dokumen hukum aja nggak bisa tuh. Bahasa Inggris nggak bisa, grammarnya kacau, predikat dijadiin subjek, kalimat aktif jadi kalimat pasif, itu udah pasti membatalkan perjanjian internasional tuh. Ini berpengaruh apa terhadap profil politik luar negeri kita nggak, Bung Rocky, di dunia internasional? Karena diketawain. Sekarang gimana kondisinya dari Anda lihat? Sekarang misalnya diplomasi kita itu bahkan di Asia nggak dianggap. Barusan Pak Jokowi mempromosikan berhasil secara teknik diplomasi untuk membebaskan Siti Aisyah dari Malaysia. Belum 24 jam Mahathir bantah tuh. Dan Pak Jokowi nggak punya alat untuk membantah ulang. Karena beliau sendiri yang ucapan itu kan. Kan dalam tradisi diplomasi mestinya Pak Jokowi suruh Menteri Kehakiman atau Menteri Luar Negeri untuk ucapkan itu. Bahwa kami berhasil membebaskan Siti Aisyah karena diplomasi dengan Malaysia. Kalau menterinya dibantah oleh Perdana Menteri Malaysia, Mahathir, Pak Jokowi punya alasan untuk menerangkan ulang gitu. Sekarang Pak Jokowi ngomong, salah dibantah oleh Mahathir, yang betulin Pak Jokowi itu adalah dirjen di Kementerian, bukan lagi dirjen, Kepala Direktorat Administrasi Hukum. Kan ngaco kan? Kepala Direktorat mengkoreksi ucapan Presiden Jokowi. Lalu dunia melihat konyol banget Indonesia.
Jadi di tingkat internasional kita kehilangan profil kemampuan diplomasi. Dulu zaman Orde Baru nggak ada, ASEAN itu udah Indonesia aja ada definisinya tuh. Zaman SBY ya, profil internasional kita bagus banget karena SBY mondar-mandir dari setiap seminar internasional untuk mempromosikan Indonesia. Zaman Pak Jokowi itu nggak ada. Gugup dan gagap untuk masuk dalam pertengkaran politik internasional tuh. Itu penting menurut Anda ya, harus bisa Jelas itu kan. politik internasional Ya namanya kita itu bisa ada di sana. showcase, itu ruang tamu kita itu. Dan ruang tamu itu berantakan ya karena ya tuan rumahnya juga nggak ngerti bagaimana mengatur ruang tamu. Ruang tamu kita berantakan di mata internasional, Bung Nusron, kata Rocky. Ah, itu mengada-ngada Rocky aja. Ya jelas begini ya. Ada diplomasi yang menurut saya luar biasa yang harus kita akui pada zaman Pak Jokowi ini. Yaitu diakuinya kita jadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Itu bentuk pengakuan. Itu jatah itu. Lepas dari jatah kan voting. Iya. Ada voting di situ. Udah masanya kita dapat. Nah, kemudian ada diplomasi Islam. Bagaimana Indonesia menjadi titik tengah dan penentu membawa Islam sebagai poros perdamaian di dunia. Oke, pengakuan terhadap Pakistan. Apa faktanya itu? Pakistan terhadap Palestina misal. Bagaimana Pak Jokowi tampil membela Palestina. Ya itu kan? semua dari dulu tradisi kita membela Palestina. Ya, tapi di tengah-tengah kemudian adalah masalah Rohingya. Masalah Afghanistan. Rohingya salah. Rohingya itu dari zaman Orde Baru sampai SBY itu udah jadi keputusan bukan hasil diplomasi. Di sini adalah luar biasa. Ya kan Pak Jokowi. Belum lagi diplomasi pelindungan terhadap warga negara Indonesia. Kasus Abu Sayyaf dan sebagainya. Ya kan di Somalia. Siti Aisyah yang terakhir. Siti Aisyah. Dan tren terhadap masalah-masalah warga negara di Indonesia itu berkurang. Yang ada di situ. Jadi ini harus diakui. Jadi ini sebenarnya wujud dari peningkatan profil politik internasional kita. Profil politik semakin diakui. Makin diakui. Fakta-fakta tadi nggak menjadi fakta-fakta variabel. tadi udah ada sejak zaman Habibie, diplomasi tentang TK, tenaga kerja asing di Arab Saudi, SBY, bahkan mau kirim kapal apa namanya buat jemput yang tragedi di Somalia segala macam itu, pembajakan armada. Jadi itu dibuat lebih dahulu. Jadi nggak ada prestasi Pak Jokowi sekarang di bidang diplomasi itu, karena itu pekerjaan standar. Hal yang sudah dilakukan lebih awal oleh presiden-presiden berikutnya. Selain kualitas diplomat tadi yang Anda katakan jauh di bawah yang diinginkan atau yang dibutuhkan, bagaimana dengan presiden sendiri yang kemudian juga kalau kita lihat profil politik internasional juga cukup dikenal di dunia internasional, Bung Rocky. Iya, tapi faktanya begini ya, kalau kita bergaul dengan wartawan internasional, itu pertanyaannya kenapa presiden saudara itu tidak berani tampil dalam forum untuk mengucapkan pikiran politiknya. Kan presiden menghindar banyak forum kan, yang dikirim adalah wakil presiden. Itu menunjukkan bahwa kemampuan diplomasi negeri ini yang seharusnya terbaca pada akal pikiran dari presiden tidak terlihat. Berapa kali harus Pak Yusuf Kala yang masuk ke forum internasional? Itu karena jualannya yang kurang, bahan material kita yang kurang, kapasitas atau beliau untuk masuk di dalam pertengkaran internasional tidak ada. Jadi itu juga kesalahan tim sekitar dia yang terlalu banyak briefing soal infrastruktur sehingga pengetahuan tentang politik dunia nggak diajarin pada presiden. Sehingga presiden nggak tahu isunya apa sebetulnya. Akibatnya apa Bung Rocky? Kalau memang tadi dikatakan Anda... Ya diolok-olok lah kita di luar negeri. Setiap kali presiden habis pidato di luar negeri, meme tentang kekedunguan presiden ada di mana-mana itu. Mas Nusron, Anda sebagai kepala BNP 2 TKI bukan yang saya juga... bikin meme itu dibikin dari luar negeri juga kan. Gimana Mas Nusron? Ya, apa yang disampaikan oleh Rocky tidak ada faktanya lah. Bagaimana? Nggak ada cerita olok-olok itu nggak ada. Justru posisi kita itu sangat terhormat. Semua diplomasi. Ya mungkin lah, Malaysia kan pasti karena ini masalah hukum ya. Kalau kasus Aisyah. Kan nggak mungkin masalah kasus hukum itu kemudian ngomong akibat intervensi dibebaskan. Ya pastilah, itu kan masalah kebanggaan di sana juga begitu. Tetapi diplomasi itu ada, saya tahu gitu. Yang dilakukan proses itu. Tentu saja ada, tapi kualitasnya buruk sekali. Dan itu I want to test my minister. Itu jadi olok-olok wartawan asing tuh. Iya, ini kan persoalan bahasa. Bagaimana dengan materialnya? Materialnya maksud tentang demokrasi, bagaimana kita tentang kualitas persoalan ekonomi. Bahasa, tapi pengetahuan teknis. Bisa aja ngomong aja pakai bahasa Indonesia. Tapi bermutu, terlihat bahwa dia paham masalahnya. Nah masalahnya adalah presiden tidak paham masalahnya tuh. Itu soalnya tuh. Gitu, Bung Nusron. Ya saya kira yang penting hasil lah. Hasil diplomasi itu bagus.
Ya kan, ini kan udah prejudice yang disampaikan oleh Kan saya nggak oleh si Rocky Gerung itu. Yang penting hasilnya sekarang adalah bahwa Faktanya begitu, diplomasi bukan kita prejudice. meningkat, tren investasi kita meningkat, kemudian apa hasil daripada diplomasi ekonomi meningkat, diplomasi perlindungan luar negeri meningkat, diplomasi terhadap apapun meningkat, dan akhirnya puncaknya kita diakui juga di dalam panggung internasional begitu. Puncaknya ekonomi cuma bertumbuh 5%, seluruh variabel itu agregatnya mengarah pada cuma 5%, dan itu diketawain tuh bahwa semua soal udah diucapkan kenapa tumbuh cuma 5%. Salah satu yang menjadi jualan utama kita pasca reformasi, Bung Nusron dan juga Bung Rocky, tentu saja bagaimana kualitas demokrasi dan transisi demokrasi Ya, kita itu yang lebih penting dipuji kita bahas internasional. dulu, ya. Yang menurut Anda itu menjadi salah satu profil utama nggak ya kemudian membuat Indonesia sendiri agak bisa ndangak gitu kalau kita bicara di event-event atau level Ya, internasional? sekarang kita nggak bisa lagi angkat kepala untuk bicara itu. Karena kita udah dikasih raport oleh internasional, ada pemburukan demokrasi. Dan itu beban buat presiden berikutnya, buat generasi berikutnya tuh. Karena apa? Karena justru Pak Jokowi nggak bisa lagi bilang kami udah demokrasi. Enggak, Pak Jokowi itu masuk dalam sistem yang udah demokrasi. Karena itu ukurannya sekarang bukan apakah Pak Jokowi meningkatkan demokrasi, enggak, ukurannya apakah Pak Jokowi menurunkan demokrasi. Yang terjadi adalah penurunan tuh. Jadi demokrasi itu udah ada. Jokowi masuk dalam sistem yang sudah demokratis. Sekarang orang evaluasi, kenapa memburuk? Itu soalnya. Memburuk tuh dari data indeks demokrasi. Dari data indeks demokrasi, dari seluruh watch internasional tentang human rights turun Indonesia tuh. Itu berpengaruh pada profil politik internasional Jelas, juga. profil politik internasional salah satu yang kita sebut sebagai soft power. Itu value, yaitu penghargaan pada manusia, nilai-nilai demokrasi, itu yang disorot. Masa begitu Bung Nusron? Demokrasi kita gagal atau tidak lagi bisa dijual gara-gara indeksnya memburuk terus. Itu angan-angan dan ilusinya ini. Ilusinya. Kalau kita Itu mudah data kalau demokrasi internasional. kita nggak bisa dijual, kita udah di blame Pak di mana-mana Pak. Faktanya kita masih dihormati di luar negeri. Itu artinya apa? Kita masih dapat tempat di dalam panggung. Kita jadi tuan rumah pertemuan World Economic Forum. Terus, Ya kan? Itu petanda bahwa kita ada tempat di situ. Dan itu nggak mungkin sebuah negara yang kalau nggak demokratis kemudian sampai dijadikan tuan rumah seperti itu. Tapi setuju nggak bahwa memang secara data kualitas demokrasi kita turun sekarang? Saya nggak setuju itu. ini datanya bilang begitu. Variabelnya apa Bung Rocky? Lihat baca aja Freedom House, Amnesty International, Human Rights Watch segala macam itu. Itu Dan itu driver utamanya apakah masyarakat sipil ataukah pemerintah? pemerintah melakukan pengendalian informasi. Pemerintah menerapkan hukum yang tadi yang tidak berbasis pada hak asasi manusia, itu perpu segala macam. Itu paling dibenci dalam demokrasi, presiden ngeluarin perpu. Karena itu artinya dia mau membungkam perbedaan pendapat. Dalam teori manapun itu udah pasti menurunkan indeksnya. Jadi yang saya terangkan tadi itu udah sejak setahun lalu itu jadi pembicaraan internasional, Pak. Oke. Indonesia itu memburuk. Dampaknya apa, Rocky, jika memang indeks demokrasi yang tadi Anda katakan menjadi salah satu jualan utama kita pasca reformasi untuk meningkatkan profil politik internasional kita, jika datanya semakin decline ke depan, misalnya? Ya sebagai negara kita Obatnya apa? Kalau kita bicara kualitas demokrasi yang menjadi jualan utama, ya obatnya ganti apa? presiden. Kan memang itu soalnya kan. Jadi kalau kita bikin analisis, ini bukan saya mau kampanye, tapi kan saya mulai dari tadi. Kalau Indonesia sedang menuju demokrasi, maka presiden boleh klaim. Tapi Indonesia sudah demokrasi. Jokowi masuk dalam sistem yang sudah demokrasi. Dia nggak bisa klaim, saya memajukan demokrasi. Enggak, dia ada dalam sistem demokrasi. Yang dievaluasi, you menurunkan enggak indeks demokrasi. Semua kebijakan dia counterproductive dengan nilai demokrasi. Karena itu indeks kita menurun. Oke, serius presiden ini membuat demokrasi kita semakin berkualitas, semakin matang? Iya, serius. Oke. Serius. Apa yang dikatakan Rocky tadi soal perpu, soal pengendalian informasi itu Itu bukan hanya menjadi variabel. bangunan opini yang dibangun oleh Rocky Gerung aja. Tidak nggak berdasar. Sekarang misalnya itu. nih, ini Nggak berdasar. itu. pemerintah takut. Takutnya itu terlihat bahwa akan di-watch oleh internasional itu. Soal pemilu hari ini. Karena itu ya supaya internasional bisa masuk, oke, dibatasi aja. Peneliti
Pengamat internasional pemilu Indonesia hanya boleh ada di DKI Jakarta. Itu juga diketawain internasional. Justru yang bermasalah di daerah DKI Jakarta wah, gampang di watch itu. Baik. Jadi itu juga nurunin Baik. indeks nanti. Yang terakhir Bu Nusron, pernyataan dari Anda sebelum kita tutup dialog kita malam hari ini. Ya, saya puas dengan hasil debat malam ini. Pak Jokowi sangat prima dan dia sangat menguasai masalah dan saya yakin akan memuaskan rakyat dan saya yakin akan berbondong-bondong untuk memilih Pak Jokowi. Oke, dengan ini cukup tadi merepresentasikan apa optimisme Anda. Bung Rocky terakhir sebelum kita tutup. Iya, saya selalu tahu kesimpulan Nusron pasti begitu tuh. Tapi kita lihat nanti mereka yang mengamati perdebatan dengan data, dengan logik, tahu siapa yang berakal sehat di dalam melihat masa depan demokrasi dan hubungan internasional Indonesia, dan siapa yang sebetulnya menghafal bisikan-bisikan dari tim suksesnya sehingga gagal untuk mengeksplorasi kemampuan Indonesia di masa depan. Baik, terima kasih. Tapi Nusron tetap punya poin, oke. Baik, terima kasih.